Kalau Ridho memang sayang sama Dinar, ya kita jalani gitu. Kemarin sempat sedih dong? Sedih sih sedih karena ingat sedih gitu karena cerianya Ridho tuh kalau dekat Dinar. Ma, tolong ya, Ridho dikasih tahu biar emosinya agak turun. Abis itu kita Tenangin. ngobrol kayak gitu, ditenangin gitu. Kayak gini nih, Kak Ridho, Teteh gitu-gitu kan sama tim gitu. Dia tuh paling gak suka kalau kita tuh bercanda tuh kita nganggap dia tuh Kayak kayak anak kecil katanya. Nih ya, gue baca nih ya, gue baca. Apa katanya? Lu tuh cuman asisten. Mending ngomong asisnya babu, kok dibilang babu. Cuma dikit kecewa. Maksudnya kecewa gini loh, ibaratnya Ridho udah dipermalukan ya dengan komentar-komentar yang gimana gitu. Siapa sih orang yang mau dipermalukan kok ya kalau hanya untuk rekayasa gitu kok pasti enggak lah gitu. Kok aku tuh kesel banget kok. Jadi sekarang itu di hubungan aku tuh banyak yang ikut campur sama Ridho tuh. Jadi kayak blunder gitu. Ada yang nggak tahu lah itu fans atau apa gitu. Dia tuh kayak ngompor-ngomporin hubungan kita. Akhirnya itu aku sama dia tuh kayak blunder gitu loh. Kayak mau baikan juga banyak kata-kata yang udah tersebar di mana-mana kayak nyakitin hati aku kayak gitu. Lingkungannya toksik gitu ya? Iya, toksik gitu. Makanya aku kayak Karena pengen nyerah gitu akhirnya loh, ributnya capek. malah kemana-mana tuh ya. Kalau kita punya lingkungan toksik tuh memang berbahayanya jadi gitu ya. Masalah kecil jadi malah makin gede gitu ya. Iya, digoreng orang. Makanya aku kayak, aduh aku kayaknya sama Ridho tuh pengen baikan, cuman nggak ada jalan. Karena udah dikelilingi orang-orang toksik. Makin stres. Makin stres. Oke. Nah, ini. Apa kok? Ini kalau aku lagi stres ya, kamu kan tahu aku mimpin pabrik, punya perusahaan, pala pusing, terus banyak orang-orang toksik yang suka nyebelin kayak gitu ya, Kak ya. Belum dihianatin karyawan ada kok. Oh, bukan lagi. Nah, ini kin Bulgarian yogurt. Ini kinnya yogurtnya dari Bulgaria tuh, di mana orang-orang di Bulgaria itu umurnya panjang-panjang, Kakak. Oh iya. Dan ini yang black yogurt ya, itu mengandung karbon natural vegetable carbon, artinya karbon yang dari tumbuh-tumbuhan. Itu kalau kita minum bagus banget buat tubuh kita menghilangkan toksin-toksin di dalam tubuh. Jadi racun-racun di dalam tubuh karena stres, karena polusi, karena apa itu bisa dihilangkan dengan minum kin Bulgarian yogurt. Coba kamu minum. Nanti ya nih abis minum ini yang toksik-toksik tuh semuanya pada hilang, Kakak. Oh, Kasih gitu. juga ke Ridho. Wah, Ridho harus dikasih sedus. Biar nggak percaya orang. Sama fans-fans kamu yang toksik-toksik ya, yang suka Iya, mengadu nih domba. buat kalian yang suka ngadu Nanti domba, kita kirimin ini aja ya. beli. Kin Bulgarian Black Yogurt. Enak kan? Seger ya. Seger, nggak asem. Juga bikin seger dan fresh sehingga stres kira hilang. Iya, gitu ya. Begitu banyak yang toksik, segera minum Kin Bulgarian Yogurt membersihkan tubuh kita dari toksin-toksin yang berbahaya buat tubuh kita. Betul guys, jadi aku mau minum ini ya, udah lumayan segeran nih kok. Segeran ya? Iya, Akhirnya gini nih baru adil nih. Ini nanti disangka settingan Koko. Apa? Disangka settingan berdua-berdua gini, mau harus pakai baju yang tadi ya? Ridho kabur guys. Bukan settingan, tapi kan mengklarifikasi dong. Iya. Dan dari sisi mamanya dong. Gimana? Tapi sebelum itu, sini asisten-asisten aku cepet sini, minta maaf dulu sama mama. Salaman dulu, sini cepetan. Ada asistennya yang katanya mengkompor-komporin. Ada kegaduhan. Dedi, sini Dedi cepetan. Ayo sini. Nih. Salaman dulu sana minta maaf dulu sama mama, salaman dulu. Kenapa kamu Sujud, ini? salaman dulu. Duh, Koko enak banget klarifikasinya di sini. Iya cepetan, nggak apa-apa dong. Salaman. Salam dulu sama mama, minta maaf. Iya. Kompornya beli di mana sih? Ini gede amat. Dedi salam, Dedi salam. Iya, bukan kayak emang iya. Mama, Iya, Dedi. sehat-sehat ya, Mama. Iya, sehat juga, Dedi. Oke, duduk dulu. Gitu aja. Diam kamu. Mau sehat, minum Kin. Kamu kenapa berdua katanya menjadi kompor-kompor yang bikin beleduk suasana? Kenapa, Dedi? Kamu
kompornya ini gasnya ya? Enggak, aku enggak bikin-bikin. Lu Enggak bikin story. lu kenapa? Kenapa? Aku enggak apa-apa. Jujur nggak apa? Jai, kamu kenapa? Apa kok? Katanya kamu memperkeruh suasana yang udah lagi panas. Sebenarnya sih bukan memperkeruh suasana sih kok. Aku dulu yang ngomong deh, aku dulu. Biar gini ya, biar nanti dia biar ngaku juga. Jadi sebenarnya gini kan kok. Seenggak, dia itu kan memang sudah lama sama Dinar, seperti itu. Jadi nggak tahu sih, ada kata-kata Rido yang ketika Dinar punya pacar atau pasangan yang baru, mereka itu ada sedikit kecemburuan. Ngerti nggak sih, kayak mereka tuh udah, perasaan mereka tuh kayak, aku kan udah jadi saudaranya Teteh, tapi kok ada pas kita lagi baik-baik juga kayak ada sedikit kecemburuan lah gitu. Tapi nah, kita ibarat kata lagi berantem nih, senaturalnya orang itu pasti dia itu ngebela aku, pasti kayak kepanasan gitu, dan dia tuh memang tidak tahu permasalahan intinya seperti apa. Jadi dia taunya dari sosmed aja saling serang sama netizen, akhirnya dia kekomporin, ya namanya ya lembek gini ya, lemes kemana-mana mulutnya, bikin story kayak gitu. Nah terus, kalau misalkan andai kata Ajay ngebela Rido ketika itu berantem, itu malah aneh, ya kan? Iya, tapi kalau diem kan silence is golden. Kan, ya mereka kan cabe-cabean sama terong-terong, nggak bisa. Nggak bisa. Semua orang tuh punya kelemahan dan kelebihannya. Dan di pertengkaran ini, maksudnya itu, dari pertengkaran ini, dari ya masalah kita, mereka juga belajar akhirnya. Aku kasih tahu mereka, nanti ke depannya kalau Teteh lagi berantem atau gimana, kalau nggak Teteh suruh maju, kan kalau ada berantem sama cewek, daripada kita yang kena kan serang gitu ya kan, Ini bodyguard atau apa sih? Bodyguardnya kok lemes banget. Tukang ininya lah. Tapi kalau masalah percintaan itu kan masalah yang itu tadi masalah perasaan, bukan masalah gengsi-gengsian lagi. Nanti kalian jangan ikut campur ya, kayak gitu. Mama sempat lihat story-storynya dari si Ajay. Ada. Pasti kan ditek-tekin dong. Ditek-tekin sih enggak. Cuman Mama tahu itu jurusnya ke mananya, Mama tahu gitu kan. Cuma mungkin ya itu tadi karena Dinar bilang mungkin aja udah lama ikut sama Dinar gitu kan. Jadi mungkin kayak bela Dinar gitu ya. Karena kalau Rido kan baru ya masuk ke lingkungan Dinar atau Ajay gitu kan. Cuman kalau Mama kan prinsip Mama gini, maksudnya Dinar sama Rido kan ada punya masalah, biarlah mereka menyelesaikan gitu kan, karena mereka yang tahu masalahnya gitu, pasti mereka bisa menyelesaikan gitu kan. Mungkin kayak umpamanya kayak Ajay atau yang lain kayak Mama kan nggak tahu inti permasalahannya, pasti kita nggak tahu. Justru kalau kita masuk itu memperkeruh jadinya gitu karena nggak tahu kan. Inti permasalahannya. Tapi Mama gitu. apapun itu, Dinar atas asisten Dinar, atas tim Dinar mohon maaf ke Mama yang sebesar-besarnya, karena kan dari kejadian ini kita itu jadi bisa introspeksi diri, bisa belajar lagi. Jadi ketika nanti di depan kita itu ada masalah yang lebih besar lagi kok. Jadi mereka tahu posisi mereka tuh harus kayak gimana. Itu yang kita temukan. Nah kayak gitu ya. Tapi pengalaman aku ya, aku udah punya teman baik dua-duanya cerai. Suami istri teman baik aku semua. Pas lagi berantem, aku nggak pernah komen. Yang satu kan nanya curhat. Kok nggak pro? Bukan. Soalnya gini, bentar lagi balik lagi. Tapi kalau kita udah ngucap, keinget terus sama dia kan. Makanya aku dari pengalaman itu aku udah nggak pernah ngomong. Jadi kalau dia lagi jelek-jelekin yang satunya lagi, aku diam aja. Gini juga kok. Umpamanya gini ya kok ya. Umpamanya kan kayak umpamanya mereka ada masalah. Kalau nggak ada umpamanya kita nggak masuk, mereka tuh bisa baik umpamanya. Jadi kalau umpama mereka ada masalah, kita yang nggak tahu, kita masuk, sebetulnya mereka bisa baik, jadi malah mereka lebih parah jadinya gitu. Lebih parah makanya Dinar ini udah berapa kali 4-5 yang putus. 5. Itu nggak pernah 5. Nggak tahu loh. Nggak pernah nanyain. Tanya sama Dinar sama Rido juga nggak pernah nanyain. Karena mereka punya masalah, pasti mereka bisa nyelesain masalah. Nggak pernah nanyain. Cuman yang terakhir ini, Dinar ada ngechat Mama minta handle. Takutnya tuh kan Rido melakukan hal-hal yang aneh. Jadi Dinar, Mah tolong ya. Maksudnya tuh Rido dikasih tahu biar emosinya agak turun. Abis itu kita ngobrol kayak gitu, ditenangin gitu. Nah akhirnya Mama adalah komunikasi sama Rido. Kalau enggak tuh kok, masalah yang sekarang tuh parah banget. Gitu. Jadi aku kalau sama Mama sih kita udah chat-chatannya mah udah maaf-maafan ya mah, kita nggak ada apa-apa ya mah. Nggak ada. Jai gimana sih Jai? Perasaan kamu?
Aku dulu boleh nggak? Boleh. Kalau aku tuh awalnya cuma sama netizen doang kan. Pakai clip on jadi orang baru deh. Jangan ngatur deh, Jay. Iya. Ih, panas banget ini, bentar, panas. Terus iya Yang mau ngomongin Rosewood deh. Kalau aku tuh awalnya cuma sama netizen kok. Aku kan selalu diem kok. Aku nggak pernah ngegubris orang. Cuma netizennya ini tuh sampai nge-DM-in aku banyak banget kok. Nah, kebetulan aku tahu nih permasalahan ini juga. Nah, aku mah bilang juga sama Teteh. Nah, aku tuh balas netizen dulu, ada satu netizen tuh itu parah banget gitu kan. Nah, terus si netizen ini aku nggak tahu, tiba-tiba dia tuh di capture, dikirimin ke Kak Ido. Dan nggak semua, jadi nggak semua kata-katanya mungkin Nggak ada semua kata-kata. ada kata-kata pancingan yang dia hapus, yang ditampilin itu yang Dedi semua. Dan itu chat lama. Itu chat lama. Chat lama yang pernah Dedi tuh ya, namanya juga kan kita sering bareng-bareng. Ada dia tuh selek sama Kak Ido. Kayak gitu. Terus kayak tiba-tiba si netizen ada, yo dasar lu babu bla bla bla. Nah, itu aja udah baik-baik kok aku sama Kak Ido itu. Tiba-tiba si netizen ini datang lagi. Nah, itu jadi yang udah lama chatnya itu. Rido itu sama Dedi tuh udah baik-baik banget. Dan aku tuh nggak pernah bikin story, nggak pernah bikin apa mah bener ya itu mah aku nggak pernah. Cuman screenshot dari pembicaraan yang lama dikasih ke Lama. Iya, dan aku tuh waktu itu juga langsung diomongkan kan sama Kak Ido baik-baik. Oh, udah selesai nih. Dan ada masalah sama Bang Ido. Ada. tapi itu udah baik-baik. Datang si netizen ini dikirim-kirimin tuh yang lama-lama itu kayak gitu doang. Iya, dan di Dan aku nggak pernah screenshot. bikin story apapun. Aku nggak pernah bikin story orangnya kok. Nah, yang bikin pusing Beda itu lagi ya. sama ini kok. Nah, yang bikin pusing itu screenshot itu tuh ya, yang memicu tambah panas. Jadi si netizen ini nggak tahu lah gimana. Itu kan chat-chatan lama. Dikirim lah, maksud tuh Ido kan lagi marah ya, pasti marah banget ketika lihat chat-chatan ada kata-kata masalah uang lah bla 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 ini itu dikirimin. Terus dia nanya ke aku, kenapa sih asisten kamu bla bla gini-gini, harusnya kan jangan kayak gini. Nah, aku mana aku tahu ya kan. Terus aku kan harus nanya dia juga kan, kalau lagi panas gini aku nggak mau dulu, udah kita diem dulu, baru besoknya aku briefing mereka gitu. Karena kok kalau lagi berantem gitu tuh nggak bisa diselesain begitu, di sana bisa perang loh. Nah, Rido pernah ngomong, katanya dia merasa kadang-kadang merasa nggak kurang dihargain sama timnya Dinar. Terus sebenarnya bener nggak? Nah, jadi kan gini, ini terkait juga masalah profesi ya kok. Nah kan profesi Kak Ido aktor. Kita ini tuh yang, ngerti nggak sih Koko, yang tektokan suka nyeleneh-nyeleneh ngomongnya. Ido tuh sekarang sensitif banget kok setelah masalah ini. Jadi kemarin tuh bawa mobil ya kalau nggak salah, bawa mobil. Ido tuh mau ngambil mobil yang di rumah, terus diambilin sama adik aku Benny. Terus Benny kenapa kesini? Kan mau nganterin mobil bos, aku gitu. Terus dia langsung sensitif. Apaan sayang, aku nggak ngomong apa-apa. Ya kamu, kita kan lagi belum baik kan, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Itu maksud aku tuh bercandaan biar cair. Nah, jadi kita tuh kayak kadang-kadang yang talk show atau komedi-komedi kan cetak-cetaknya tuh jahat banget kok. Misalkan ya gitu, celtak-celtuk kita, mungkin dari sana dia sensitif menumpuk. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi asisten kamu berdua nih suka bercanda-bercanda yang nyeleneh-nyeleneh. Bercanda nyeleneh kita gimana coba? Kalau aku sama Teteh sih biasa aja ya. Bukan, kalau kita lagi bercandaan sama Kak Ido lagi bareng-bareng. Oh, dan Kak Ido tuh lagi nggak suka kayak di anak kecilin, kayak di gini-gini. Waduh, gitu nggak mau katanya Jadi kalau kita lagi kayak, jadi kalau kita kayak lagi bareng-bareng kayak gini nih, Kak Rido, Teteh gitu-gitu kan sama tim gitu. Dia tuh paling nggak suka kalau kita tuh bercanda tuh kita nganggap dia kayak tuh kayak anak kecil katanya. Jadi si Jerry suka ngomong apa sih? Aduh. Oh gitu. Gitu katanya. Sama apa ya? Ada mama gemoy apa tuh ngomongnya tuh? Itu tuh gara-gara si Jerry gitu-gituin aku. Jadi semua orang kayak gitu ke aku gitu. Tapi sebenarnya kamu sama Rido tuh gimana berdua sebenarnya? Nah, sebenarnya sama juga kayak jujur ya. Sebenarnya juga sama kayak si Dedi. Pancingan dari si netizen yang nggak kerja itu. Nah, tuh kan ngomongnya pedes kan. Ini dari story-nya juga pedas, Ya. ngomongnya pedas. nih ya, gue baca nih ya. Gue baca. Apa katanya? Lu tuh cuman asisten. Mending ngomong asisten babu, kok dibilang babu. Biar ini kok. Iya. Sebenarnya itu BABU, babu, tapi juga babu kan. Lu tuh sebenarnya cuman babu, nggak berhak lu ngatur-ngatur majikan, Teteh maksudnya. Bahasa kasarnya ya, lu cuman berkewajiban mengingatkan bentuk dari rasa peduli lu ke bos lu. Lu nggak berhak buat ngatur-ngatur kehidupan Dinar sama Rido. Ya,
itu urusan mereka berdua, lu nggak usah ikut campur. Oke, lu sebagai asistennya dia, tapi lu nggak ada berhak buat ikut campur urusan mereka. Netizen, gue itu udah lama sama Dinar, ya. Kalau aku bela Dinar, itu udah wajar. Gue bela Rido, itu udah wajar karena mereka lagi satu. Ya udah, kalau dua-duanya gue bela, suka-suka gue. Kenapa? Ada masalah buat Anda? Ya gitulah kok. Jadi kita juga kan Dinar sama Rido udah dewasa. Nah, harus nanggepin anak-anak berdua ini. Aku kayak ya udahlah, anak-anak kecil main gitu. Ya kayak anak aku ada 4 nih, kelakuannya kayak gini juga ya. Iya. Kadang ada satu ngadu, yang ngadu begini ya kan. Gitu. Maksudnya tuh Rido tuh harus percayanya omongan aku aja gitu. Nah, kalau masalah dia mereka suka padangnya ya karena itu waktu kok. Mungkin nanti juga mereka ini bakal sayang ke Kak Ido. Itu tergantung waktu. Mungkin kalau udah 2 tahun mereka pasti beda feelingnya. Bakal mungkin perhatiannya apalagi nggak akan ada hitung-hitungan sama sekali. Cuma kalau sekarang kan memang mereka suka kadang-kadang agak ngeluh atau gimana karena baru hubungannya. Nah, kalau untuk masalah story kemarin, aku udah minta maaf sama Kak Rido. Sekarang aku minta maaf sama Mama karena Mama sempet lihat story-nya. Nah, mungkin ya story yang aja yang Bang Rido atau Mama sempet lihat yang adalah itulah. Itu tuh sebenarnya netizen mah kesel, tau gak sih mah? Dikomporin lah. Orang maksudnya mereka udah tahu kalau Dinar sama Rido lagi nggak baik kan, ya kan? Ya udah, kalian diam aja, kita juga diam kalau mereka lagi berantem, kita nggak pernah ikut campur mah. Jujur kita nggak pernah ikut campur. Kalau mereka lagi berantem lo ngapain? Kita diem. Diem-dieman. Kita diem kok. Bikin Kita rujak. diem karena kita pikir itu bukan kapasitas kita untuk kita ikut campur. Itu benar apa kata Mama. Kita memang nggak ada berhak untuk ikut campur karena masalah mereka. Mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka berdua sendiri. Nah, yang kita nggak suka itu netizen nanya-nanya terus ke kita. Panas kok. Kuping kita tuh panas. Jangan kalian nanya-nanya terus. Kalian udah tahu kalau di media di mana-mana tersebar luas kalau mereka lagi putus, lagi break. Ya udah, tinggal diem. Gak usah kalian nanya-nanya terus. Ya kan harus dijawabin juga kan. DM penuh. Kita nggak balas kok. DM penuh, ditelepon-teleponin lah, bla bla segala macem. Ya udah, Karena aja bikin story. Ajay pernah masuk ke grup Mama Gemoy. Ya itulah juga kok. complicated lah kok. Nomor kamu disebar. Nomor WhatsApp aku tuh disebar. Terus diteleponin kok jam 2 malam, orang pada ngirimin suara nangis. Mending jam 2 setengah sholat subuh masih ditelepon-telepon. Iya, ada fans yang toksik juga ya. Mungkin harus punya customer service kali sekarang. Iya, customer Kayak service. ada Dari Rosewood ya, customer service tolong. Jadi ya Bu, kita Enggak kali ya. Ya pokoknya apapun apapun masalah kita yang kemarin kita hadapi itu jadi pembelajaran buat Iya, kita iya, ke depannya. ke Jadi kan depan. belajar tuh dari kekisruhan kemarin. Oh, kalau ke depannya kita ada masalah kita harus bisa Iya. perbaiki gitu. Nah, yang penting kan bisa duduk semeja bareng, sebangku bareng, bisa ngobrol lagi. Mama kalau ada unek-unek keluarin mah. Mumpung aja ya dari sini. Tapi sama Mama nggak Nyambit bikin. juga boleh nih. Ayo nyambit. Tapi Mama Aku nggak mau bikin minum story juga. ya. Enggak ada. Tadi sih pengennya ada Kak Rido di sini. Cuman kenapa sih dia kabur? Kenapa? Kabur, Ada apa kabur. sama Rido? Rido. Kenapa? Pengen deh ngumpul sekali. Oh, lagi syuting. Kita tuh pengen ketemu Bang Rido loh. Maksudnya Belum ngobrol siap langsung. mungkin. Kan pengennya damai dulu sama Nggak apa-apa. Teh Dinar. Sebetulnya gitu. keributan kericun itu kan untuk pendewasaan diri aja. Pendewasaan Makanya diri. Mama setiap ada masalah yang itu Mama memang nggak pernah tanya Dinar ya, nggak pernah ikut campur. Nggak pernah ikut campur. Emang sebelumnya waktu ada 1-2 putus itu ada juga Mama lihat status Ajay gitu kan, masih ya udahlah gitu, masih itu gitu kan. Tapi yang ini memang agak itu emang ngena di hati Mama gitu. Sabarnya kan Mama. gitu. Nggak apa-apa. Untuk kedepannya kan lebih bagus nanti. Kan lebih apa? Iya. Karena tetap kita Nanti punya. tolong dicantumin nomor teleponnya aja ya buat penonton. Kalau ada komplain silakan hubungin aja. Enggak, maksudnya tuh gitu, kalau bercandaan kalau udah kenal lama maksudnya saling tonjok aja ya udah gitu. Cuman ya itu Kak, ketika ada orang baru ya, walaupun hubungan kita ya ibarat kata pakai cinta serius, ya itu karena hitungannya bulan, jadinya tuh ketika bercanda tuh bakal nyampainya tuh bukan bercanda, nyampainya tuh serius. Iya. Ya kan mungkin juga pendewasaan juga kan. Nanti kan Iya. Teh Dinar punya anak sama Rido misalnya gitu ya.
kan di lingkungan anaknya juga mungkin kan harus lebih Iya. gimana juga Nanti ya. kan Iya. takut itu anak aku nih, Jai anak aku lahir terus bilang kamu, gendut pasti kamu sakit hati itu kan baru. Aku tuh cuma pengen bilang satu sama Karido. Kita tuh tahu di sini kalau Karido tuh sayang banget sama Teteh. Jagain Teteh, jangan bersikap Karido tuh suka cemburuan itu ilangin please. Karena kayak kemarin mereka sempat putus tuh gara-gara lagi meeting. Kenapa Teteh ajak Karido buat meeting? Karena biar Bang Rido tuh tahu kerjaan aku. Teteh tuh meeting tuh nggak macem-macem. Bang Rido ikut kok pada saat itu. Gitu. Karena kita semua tahu, satu rumah tuh tahu kalau Karido tuh sayang sama Teteh. Please jangan cemburuan. Oh, mungkin gini juga aja, Mama potong dikit ya. Mungkin ya Rido cemburu gitu. Mungkin pertama dia sayang sama Dinar kan. Iya. Kedua, mungkin waktu itu mungkin ya sekarang Mama bukan di posisi anak Mama gitu ya. Di itu waktu Dinar bawa, Dinar kan sama pasangan gitu kan. Mungkin paling enggak mungkin karena Rido terlalu sayang cemburu. Jadi mungkin dia ngerasa Dinar cuekin, paling enggak gini, sayang bentar ya, ngomong dikit, sayang bentar ya. Mungkin dia pinginnya digituin gitu. Iya. Dia gitu loh, kalau orang sayangnya kelewat gitu, dia harus diituin. Umpamanya gini, lagi ngomong, mungkin Dinar lebih fokusnya mungkin bisa dibilang 90% ke orang yang meeting itu. Jadi agak terabaikan Ridonya gitu kok. Jadi dia ngerasa gimana ya, nggak dihargai, nggak dianggap lah gitu ya kok ya. Bukan nggak dihargai, nggak dianggap adanya dia gitu. Nah, mungkin itu ngerasa aku pasangan dia tapi kok aku nggak dianggap. Mungkin gitu, paling nggak sayang bentar ya, ngomong Dinar bentar. Saya mau minum apa sayang? Mungkin gitu lebih gimana dia ngerasa dianggap gitu. Mungkin itu yang bikin dia, karena dia memang tahu mama tahu Rido tuh sayang banget sama Dinar gitu. Jadi Kan itu yang orang kadang memicu suka gitu. mengukur perlakuan dari bagaimana dia memperlakukan orang. Jadi kan mungkin kalau aku nggak mungkin kayak gitu, kenapa Dinar nggak kayak gitu? Tapi kan yang proses inilah, proses kenal, benar-benar proses belajar. Iya, belajar gitu. Yang mudah-mudahan kan dengan kejadian kayak gini ada ambil pengalaman dari situnya, bisa kita ambil ke depannya lebih bagus lagi. Gitu. Tapi Tante berarti masih mendukung dong? Mendukung sebetulnya, mendukung enggaknya karena dulu kan udah pernah bilang ya kok, karena yang ngejalani Rido. Jadi Tante itu hanya merestui gitu. Kalau Rido memang sayang sama Dinar, ya kita jalani gitu. Kemarin sempat sedih dong? Sedih sih, sedih karena ingat sedih gitu kan, ingat ya gimana ya, karena cerianya Rido tuh kalau dekat Dinar, kalau udah ada masalah, udah mukanya gitu, dong nggak usah dilihat itu komen-komen gitu. Jadi kan itu dia tinggalnya mah jangan lihat komen iya, pusing ada, gitu. Orang-orang karena ngomporin soalnya itu seneng sama Jangan saya. balas komen mah. Iya, Bukan karena balas komen. Bang kalau Ido suka dilihat balasin itu DM. maka lebih runyam kok gitu. Jangan nggak usah. Ya itu nggak gitu. Ya udah nggak usah gitu. Kita kan sebanyak orang yang sayang sama kita pasti ada juga yang benci, itu pasti kok gitu kan. Iya, haters kan akan selalu ada. Ada, Jadi benar. sebelum pecahnya masalah yang ini yang berat ini, jadi sempet juga tuh gara-gara Kak Ido balas komen, Neng, adik aku, Neng itu lagi bermasalah sama cowok yang lagi ngedeketin dia. Jadi itu lagi deket sama cowok. Dia itu memang nggak sebut nama, kayak tuh nyindir si cowok yang ngedeketin dia. Tiba-tiba saya nggak kenapa, jadi diambil tuh si video-video adik aku itu, Potongan-potongan. ditayangin di YouTube pakai foto foto Karido. Jadi seakan-akan Neng itu ngomongin Rido sama aku, padahal enggak, itu jauh banget. Nah dari situ tuh kita minta konfirmasi ke yang punya YouTube-nya, akhirnya di take down. Nah itu udah muncul tuh permasalahan, Ido udah nanya. Nah wah bahaya ya, ini tuh kok sebenarnya permasalahannya itu di mana? Fans yang toksik, media yang toksik. Media itu agresif banget ke hubungan kita. Itu memang agak bahaya. Makanya nih misalkan, nah terus kan di jalur TV nih sekarang, jalur TV itu bahaya banget pertanyaannya. Kayak tadi aja Dinar kan main komedi tapi tetap disinggungnya ke sana. Disinggungnya ke sana seakan-akan harus ngejatohin salah satu. Cuman aku kayak nyari gimana caranya gue jawabnya tengah nih gitu. Karena kalau Ido nonton pasti kesinggung kayak gitu-gitu. Karena ya gitu program TV, program talk show gitu bahaya. Kalau udah main di perputaran sini, harus mentalnya harus Mental. Iya mental. sih. Istilahnya ya ini ring gladiator gitu, kolosium gitu isinya orang-orang pada Iya, neriakin, pada apa semua tuh kalau nggak
bener-bener Iya. Siap tangguh. mental ya. Iya, Ko, jadi ya. orang tuh kan kalau nih ekstremismenya di sosmed sama ya di dunia entertain ini nih kalau masalah kayak TV talk show atau yang kayak gini acara-acara talk show kayak gini lah pokoknya. Jadi mereka itu harus ekstremisme. Kalau lu hubungan nikah, kalau di pernikahan ada masalah lu cerai. Jadi kayak nggak ada penengahnya gitu. Ekstremismenya mereka kan ketika Dinar juga kan hubungan sama Rido kok nggak nemu-nemuin jalan buat menikah gitu ya kan. Ya kalian nggak tahu kita tuh lagi berusaha berjuang buat nabung ke arah sana. Kan mereka tuh maunya langsung nikah aja. Wah, cewek ini nggak bener, nggak mau dinikahin. Aduh, kalian nggak tahu di belakangnya seperti apa gitu kan. Kita tuh lagi bikin project ini buat apa ya? Tabungan masa depan. Nggak bisa. Tapi mereka itu maunya tuh ekstremisme, nikah cerai gitu. Dan mereka juga lebih gampang ngomong karena apa? Karena aku yakin tuh para haters itu kalau ketemu Teh Dinar langsung juga mungkin ngomongnya sopan mungkin. Sopan. Ngomong sama Rido langsung mungkin sopan, tapi Iya. karena di dunia digital tinggal Iya, mencet benar, doang mencet, dan nggak ada konsekuensinya loh. Dia mencet habis itu kan udah selesai. Dia nggak suka dia tinggal utarakan. Tapi kalau Iya. kita ngomong langsung gini kan Benar-benar. lebih mungkin nggak gitu. Iya, tapi ya suatu saat nanti mungkin kalau maksudnya tuh terlalu masif merekanya, mungkin aku bakal kasih pelajaran. Ada yang kemarin kan ngomongin artis RI, apa dia bilang dodo. Mungkin itu aku target utama aku dia yang bakal aku laporin Udah mulai ITE. melewati batas ya. Itu melewati batas karena dia bilang awalnya Dinar sama Rido settingan lah, bla bla bla. Nah itu aku lagi incer, lagi nyari bener-bener sebut nama kita berdua. Itu udah kelewatan mah kalau mama lihat, kelewatan banget itu. Udah, wah parah lah Aku udah pokoknya lihat fitnah itu banget. Lebih dari aja. Lebih dari Ajay. Udah lebih dari Ajay. Tapi Koko udah lihat potongan videonya? Udah. Udah aku kirim. Ya kadang-kadang orang memanfaatkan situasi kali ya, istilah Iya. peribahasanya memancing di air keruh. Iya, benar-benar. Lagi kayak gini dia mencoba mengambil keuntungan dari Dia kan gak terkenal kok. Pengen nyari biar diundang di TV, biar makan kali dia. Enggak, undang TV enggak undang YouTube sih. Dia kan soalnya ngomongnya ekstrim kan. nanti kalau menghadapi dunia sandiwara ini, panggung sandiwara ini dengan segala macam pertempurannya, kira-kira kaget nggak? Dulu kan di FTV, di iya. apa kan lebih Iya, benar. mungkin lebih tenang ya. Dibilang juga lebih tenang juga enggak Enggak juga juga sih ya. kok. Pasti ada pro Iya. kontra itu pasti ada gitu kan. Cuma memang setiap baca komen netizen itu pasti ada rasa gitu kan. Cuman mungkin belakang-belakang ini udah mulai kebal gitu kok gitu kan. Selagi tidak yang maksudnya terlalu menyinggung. Gini, kalau bagi aku ya kok ya sifat kelakuan Rido, masalah Rido selagi masuk gitu ya udah biar, maksudnya pastilah ya ada yang senang suka nggak sukanya, tapi aku akan jawab gitu, aku akan balas komen orang yang menyangkut itu yang ungkit masalah nama. Nah, itu kan nggak ada hubungannya sama masalah gitu kan, itu aku berani jawab gitu. Kalau itu kan ada yang kelakuannya ginilah itu kan, tapi kalau masalah yang dia kelakuan dia, masalah pribadi dia yang masih wajar-wajar, aku liatin aja kok gitu. Juga masalah umpamanya ya masalah apa aja lah di kerjaan, masalah di pacaran dia apa gitu, aku liatin aja kok gitu. Tapi kalau udah menyinggung yang masalah nama yang udah kebawa keluarga, aku jawab kok gitu. Oke. Karena kita kan sebagai orang tua pasti kita kasih nama itu, anak itu pasti yang bagus ya kok ya. Kita kan nggak tahu nantinya mudah-mudahan setiap doa orang tua itu kan pasti ngasih nama anak yang bagus untuk kedepannya bagus gitu. Tapi di dalam perjalanan dia dewasa, dia menceleng dikit itu kita kan kita nggak tahu ya kok ya gitu. Dan mungkin memang di mata Allah kan semua manusia berharga. Iya mungkin kan. benar. Itu yang terlalu udah bawa-bawa umpamanya ya mak gini, ngasih nama gini gitu. Itu aku jawab kok gitu. Dulu sempat mau ngejewer Ajay nggak sih? Jewer sih enggak sih, cuma dikit kecewa. Maksudnya kecewa gini loh. Sebetulnya kan ya maaf ya Jay, Ajay yang udah tahu Teteh mungkin ya udah tahu lama Dinar gitu kan. Paling enggak sebetulnya Ajay nenangin, atau maksudnya udah Teh sabar dulu aja kayak gitu kan. Tapi dengan bikin status kayak gitu kan kita kayak Dinar punya fan, Rido punya fan gitu kan. Jadi mereka saling nyerang, akhirnya saling jelek-jelek. Jadi sebetulnya mereka ini udah tenang gitu, umpamanya Rido sama Dinar udah tenang, tapi karena ada masuk lagi gitu jadi memperkeruh jadi gitu kan. Jadi ya itu aja
untuk kedepannya gitu. Kalau Dinar, Ridho pasti yakin aja akan ada kerikil-kerikil gitu kok, karena mereka kan baru 6 bulan ya, masih waktu masih terlalu singkat ya kok untuk pengenalan diri masing-masing gitu ya, untuk pendewasaan gitu ya, pasti akan ada kerikil-kerikil gitu. Jadi makanya kita lihat gitu, mungkin kita kalau bantu, kita ya bantu doa aja gitu. Tapi sih aku punya feeling sih kedepannya tuh bakal ada yang masif, karena kan ini baru 6 bulan aja gitu, bakal ada pasti ada yang keluar apa gitu. Feeling aku ya, tapi bukan dari kitanya, serangan dari luar. Makanya kadang Mama gitu, Mama juga bilang Ridho nggak perlu ya komen-komen netizen itu dibaca atau dilihat, nggak perlu. Ya Ridho kesel nggak perlu dibaca. Kita rugi hati, rugi perasaan, kita rugi waktu. Kita pasti akan membalas, kita akan buat yang gimana gitu. Nggak usah dibalas kata gitu, biarin aja. Kalau perlu jangan dilihat gitu. Udah nggak. Sekarang kita fokus aja sama kerjaan, berbuat baik aja, udah gitu aja. Gitu. Ya bisa juga belajar dari keluarga-keluarga yang kayak Raffi Ahmad, Nagita Slavina, ya kan, itu kan badainya juga, benar, kenceng, terus mungkin Mbak Im Wong, Ruben Onsu, sekarang mungkin Rizky Bilar juga pada saat mereka akhirnya menikah. Iya, kan lagi masif, dia diserangnya masif banget juga. Pasukan netizen luar biasa ya. Iya benar. Memang terjadi perubahan di masyarakat. Kalau aku lihat di luar negeri itu namanya ada cancel culture, dan ini kencang. Jadi kalau misalnya satu berbuat yang kita netizen nggak suka, diserang habis itu bukan cuma artisnya aja, stasiun TV-nya, brandnya semua, sama sepasukan ini tuh diserang habis gitu. Nah ini kadang-kadang mereka nyerangnya sudah membabi buta sampai nggak rasional. Benar. Nah itu mungkin Indonesia juga mungkin akan pelan-pelan takutnya mengarah ke situ juga. Udah kok, kalau netizen terkejam kita ini. Ini seluruh Asia Tenggara ya. Ya ibarat kata Mas, suatu saat nanti ada masalah lagi, kita harus udah pasang hati. Misalkan hati ini kayak kita manusianya, kita udah harus pasang payungnya. Maksud apapun yang diterjang ke kita harus sudah kuat. Payungnya payung sama nih, sama Ridho juga. Iya. Maksudnya tuh payung besi kok. Berarti udah siap untuk siap apa nih? Ya enggak lah, ya gimana ke depannya. Kan udah keluarga udah ketemu sama Mama, udah asisten juga semua. Mudah-mudahan kedepannya dengan kejadian kayak gini ya, kok mungkin inilah kejadian yang lama ya, yang banyak juga masalah yang gimana mungkin kedepannya akan lebih baik. Gitu, artis-artis besar juga kalau ke TV talk show digoreng sama mereka. Maksudnya gini loh, Din, ibaratnya dengan kejadian kayak gini kan udah tahu kita nih, ibaratnya komen-komen yang gimana netizen. Jadi ibaratnya kita udah ibaratnya udah jagain, ibaratnya kedepannya ada masalah, udah lewat kemarin, udah lewat lah masalah yang gimana gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak ada. Oke, ada beberapa komen yang aku paling lihat sering terjadi ya. Satu, ini semua nih cuman rekayasa lah, bentar lagi juga balik lagi. Ini cuman buat apa sih? Biar hot lagi di digital atau diberitain lagi gitu. Benarkah seperti itu? Mungkin Mama bisa ngomong. Kalau hanya rekayasa, siapa sih kalau rekayasa? Pasti ini aja, ibaratnya Ridho udah dipermalukan ya dengan komentar-komentar yang gimana gitu. Siapa sih orang yang mau dipermalukan kok ya, kalau hanya untuk rekayasa gitu, kok pasti enggak lah gitu. Oke, Dinar enggak nih ya? Apa? Bukan ternyata nih hasil pemikiran kamu malam-malam bagaimana cara meningkatkan rating apa gitu-gitu enggak? Enggak lah kok ada gila-gilanya. Sampai nangis-nangis ya nggak mungkin. Mana mau ya rekayasa. Netizen, kalau mau rekayasa juga Dinar Candy sama Ridho lagi namanya udah naik, say. Gak usah pakai rekayasa. Enggak, jadi sekarang tuh malah kayak gini ya. Kalau dulu tuh sensasi zaman-zamannya pagi-pagi pasti happy tuh. Sensasi itu lagi marak banget kan, lagi bagus-bagusnya lah sensasi. Sekarang tuh nggak bagus sensasi. Tapi kan jadi diundang stasiun TV, diundang channel YouTube, diundang macam-macam. Tapi kalau menurut aku, kalau namanya negatif, brand itu susah masuk malah. Kalau kena terpaan yang jelek nih. Tapi kalau yang bagus-bagus, sweet, brand lebih banyak yang tertarik. Ya tidak making money juga. Kan insight-nya Instagram juga jadi makin bagus. Lah kalau itu mah insight cowok-cowok nge-follow aku lagi sih. Itu insight yang bagus gara-gara itu doang. Terus apa?
viewersnya di YouTube, viewersnya di TV juga jadi makin bagus. Takutnya nih, jangan-jangan kalau netizen kan julid ya, dia mikirnya nih jangan-jangan settingan lagi nih semua nih. Gitu. Ada kok yang bilang itu kontraknya udah habis ya sama Ridho makanya putus katanya gitu. Ya kontraknya dari mana? Jadi siapa yang membayar? Saling membayar kita gitu kan enggak. Terus yang kedua, soalnya aku juga sering loh ditawarin mau nggak nyetingin ini sama ini kontraknya segini. Kecuali Jujur, kan pengusaha luar mau settingin sama artis itu pasti settingan, tapi kalau artis jadian sama artis itu jauh kok. Nggak Kan mungkin. ada juga yang artis baru dia pengen naik, ayo kontrak nih berapa juta, misalnya 500 juta selama 6 bulan di kontrak, kan bisa juga kayak gitu. Ya, Vicky Prasetyo nggak? Itu agennya. Agennya. Bercanda ya. Nah ini pertanyaan yang kedua yang paling sering dikomentarin. Ridho dianggap terlalu cemburu dan kekanak-kanakan. Ini yang paling sering dikomen dari ngeliat apa yang terjadi gitu ya. Oh iya. Ya kalau menurut aku gini sih, itu harus kuat karena kan dari awal kita kontenin. Kalau nggak dikontenin nih kok, awalnya sih aku iseng aja sih waktu itu kan sama Ridho kita upload YouTube satu doang kok, satu lagi makan yang nggak jelas itu lah, suaranya kemana-mana, ininya ngeblur, ternyata pendukungnya banyak. Oh ya udah kita lanjutin yuk bikin konten. Aku bilang ke Ridho kayak gitu. Nah karena itu jadi kan kelakuan semua kita tuh pasti ke expose yang private ya, yang harusnya tidak ditayangkan kayak gitu. Kita harus terima konsekuensinya sih kok. Karena bukan Ridho aja, aku juga udah pastilah karena kan fansnya Ridho itu kan emak-emak yang baik-baik, yang nontonnya itu ya sinetron yang sweet kayak gitu-gitu. Pasti dengan kenalnya aku tuh kayak anjir kaget banget ada cewek seperti ini gitu kan. Awal-awal udah pasti, tapi kan Jadi menurut kamu dia ya menurut aku nggak kekanak-kanakan? Enggak sih, sesekali, cuman itu kesorot kamera aja. Kesorot kamera aja. Nah itu kita harus siap-siap konsekuensinya bakal ke sana. Aku udah bilang ke dia kalau nggak siap konsekuensinya jangan diekspos hubungannya. Berarti kita harus berkarya. Misalkan kamu bikin movie, aku mungkin DJ-nya diperketat lagi nih buat bersaing di kancah internasional. Makanya aku kemarin ngadain Berarti kamu setuju itu. bahwa sebenarnya hubungan cinta ini dikomersilkan? Bisa jadi ada komersilnya kok, karena kita tuh tadinya mau bareng-bareng, kayak misalkan kan Ridho tuh nyamannya sama aku tuh bareng-bareng kemana-mana. Dan kamu jadi bisa satu menerima syutingan. kenyataan bahwa sebenarnya ini dikomersilkan pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Karena kalau buat aku sih nggak apa-apa, karena memang tontonan kok, penontonnya juga ada. Nggak apa-apa. Audiensnya Cuman gitu kok, kalau real itu baper, capek hati. Ibarat kata memang kalau memang nggak mau dikomersilkan, kita berkaryanya di berarti skill masing-masing harus kita gali lagi nih. Misalkan Ridho bikin movie atau apa kayak di keahliannya dia, ya itu aku juga. Nah makanya kemarin aku sempat yang meeting sama salah satu DJ itu tuh kita lagi nguatin buat karakter DJ akunya gitu. Nah aku tuh tetap pacaran. Aku kan lihat ada artis luar negeri juga yang mereka pemain bola sama penyanyi pacaran. Jadi sesekali aja di-expose-nya, misalkan sebulan sekali, ada 6 bulan sekali expose mereka, tapi tetap ke karir masing-masing. Oke, tapi berarti kalau dalam kasus kamu memang udah ada kesepakatan bahwa ya udah memang ini yang ternyata disukain sama penonton. Iya. Dan ini yang kalian pengen tampilkan gitu Iya, kan. nah tapi tiba-tiba bumerangnya tuh di akhir ini. Pada saat putus. Iya, pada saat putus aku nggak kuat karena maksudnya dari komenannya itu mungkin ada yang dari fans aku, dari fansnya dia, ada orang yang masuk. Nah, orang yang masuk ini yang bahaya. Oke. Yang bukan fans tetap kita itu yang bahaya, yang ngompor-ngomporin kita. Terus kalau dari komentar-komentar netizen juga yang perhatiin, Dinar Candy dibilang wanita kok keras banget sih gitu katanya. Pejuang. Emang iya, karena dari dulu aku kerja sama Dinar itu udah 9 tahun ya kok. Emang aku emang ya kok. Dia ngajarin kita bukan yang lemah lembut gitu. Emang keras tapi untuk kebaikan kita. Iya. Untuk kebaikan keluarganya dia juga. Kayak dia kan suka pacaran. Aku udah, lo suka pacaran lo kok nggak tahu? Aku pacarnya sampai subuh, ada gila-gilanya ya. Aku udah bilang ke dia, satu, ya aku yang ngajarin ke dia, kamu harus lihat kesehatan kamu. Kamu karena kalau pagi harus kerja lagi sama aku, kesehatan kamu. Kedua, cinta itu butuh karena kan buat
senangnya kita. Tapi yang terpenting itu kamu harus kerja benar karena kamu tuh bukan dari turunan konglomerat ke dia itu. Kecuali aku jadi anaknya Koko ya. Oh, santai-santai aja gue tinggal jual-jual raw food doang. Ya kan? Anak gue kemarin bagi flyer juga. Iya, maksudnya tuh kita itu walaupun kita dari keluarga yang sederhana, keluarga miskin, tapi kita itu jangan menjadi di mata orang lain itu kita jadi beban. Jadi kayak kita misalkan orang biasa aja, tapi bisa makan sendiri, apa-apa sendiri, nggak minta gitu. Kan ada yang pengemis minta tuh pinggir jalan, padahal dia masih sehat, harusnya kerja gitu. Ya mungkin Dinar lebih banyak melatih, menanamkan nilai kerja keras gitu kali ya. Dia pernah dapat uang dari dulu, ada link dia gede duitnya, tapi nggak long lasting. Jadi dia itu aku pecat selama 6 bulan, gembel Koko beneran. Nah dia harus belajar dari sono, beneran. Dia gembel ketemu sama aku. Ya Allah Jai, bau banget tuh nggak mandi ya gitu. Akhirnya tetap menjadi tim aku, tapi ya itu dengan harus konsisten, harus pekerja keras, solidaritas, mari maju bareng-bareng gitu. Oke, berarti ini sekarang keluarga udah rukun lagi nih ya? Rukun, ya Maya. Maksudnya tuh Dinar tuh emang keras orangnya mah. Gimana ya, susah ya. Dilembut-lembutin memang kodratnya wanita. Nanti mungkin Dinar belajar, mungkin kalau udah jadi ibu bakal berbeda. Cuman kalau sekarang itu, jadi aku tuh diajarkan sama bapakku. Jadi bapakku tuh dulu ya sempet lah lagi naik-naiknya karirnya lah, usahanya tuh naik-naik banget. Tapi kok setelah mentok 40, dia tuh mau kerja apa aja nggak sukses-sukses, kok kayak meleset lagi. Ya bapak tuh nyesel kenapa nggak kerja keras dari dulu aja tuh. Jadi bapakku tuh dikasih hoki sampai 40 mentok. Setelah 40 tahun dia tuh mau nyari kerjaan, makanya dia tuh nasihatin aku, teh mumpung muda kalau mau cari uang, soalnya bapak juga dikasih hokinya tuh cuma sampai 40 tahun, mau naikin lagi pekerjaan bapak nggak bisa ya, katanya susah gitu, karena mungkin bapak udah tua, mungkin hokinya udah ke aku kayak. Dan kamu ngelihat masih banyak peluang buat kamu sekarang ya, makanya kamu kerja keras buat itu. Iya, tapi kalau masalah cinta sih kalau aku ya, aku pasti kalau aku tuh jamin aku pasti satu aja. Pasti setia. Nah itu sisa-sisanya tuh aku pakai buat kerja, buat kerja. Tapi ini bukan apa ya, buat kesejahteraan suatu saat nanti, gitu. Nanti kan kalau Dinar udah kaya kita bisa kerja sama kok, saham bareng. Mainannya udah bukan talent Koko, saham bareng kok, esik. Karena dia dari dulu Koko yang dia nomor satukan itu sebenarnya sih keluarga. Kedua dia baru nomor 2 kan itu kerjaan kok. Enggak, suatu kerja lah. Anda gila-gila ya, gue nggak bisa ngasih duit ke orang tua gimana? Pokoknya itulah kok, karena dari dulu tuh dia tuh kerja dan kerja. Sempat aku tuh sampai mikir ya. Pernah dia nangis kok, karena aku syuting sampai jam 7 pagi, dari pagi kemarin sampai jam 7 pagi, dia nangis. Lemah kata aku, gitu doang juga. Lihat yang lain, aktor yang lain, kan aku pernah adalah terlibat salah satu film gitu. Aku jam 7 pagi syuting, dia nangis-nangis, kasihan, tetenya kasihan. Lemah lu, gua nggak apa-apa, bilang gitu. Padahal jam tidur di lokasi. Iya. Kita nggak ada tidur. Dia lemah ya. Karena kita tim mikir kenapa sih harus kerja terus gitu kan. Kita tuh butuh istirahat gitu kan. Seminggu dulu ya kok, sebelum pandemi ya kok. Maaf bukan show off. Kita tuh seminggu tuh kadang di luar kota tuh kita 4-5 hari kok. Ke Jakarta itu kita cuma transit, ganti koper doang. Ganti koper, langsung berangkat lagi ke bandara, berangkat lagi. Sampai Jakarta itu kita cuma hari Senin aja kok. Hari Senin, hari Selasa dia syuting. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita udah di luar kota kok. Nah, Tante sekarang udah ngelihat ini semua ya, Mama kan udah ngelihat ini semua, udah ngelihat sifatnya Rido gimana. Kalau itu Mama kan pasti paling tahu sifatnya Rido. Dan makin waktu kan makin ngelihat sifatnya Dinar, sama dayang-dayangnya juga. Emang agak ngeselin mah dayang-dayangnya. Aku juga kadang-kadang kesel sama mereka. Emang begitu mah, mau nggak mau ya gowo aja lah. Ya susah mah, nggak nyampe dikasih tahu. Misalkan kamu tuh kalau elegan itu harus mengalah, nggak bisa mah, nggak nyampe otaknya, emang nggak nyampe, udah biarin aja. Nah, Mama masih optimis kalau hubungan ini nanti bersatu lagi. Ini kayaknya nih gejala-gejala pertanda-pertandanya udah mengarah ke
Kalau Wah, kakak Mama lihat konten. itunya sih optimis karena mereka saling sayang. Karena bukan saling sayang, saling sangat sayang gitu. Mama yakin pas di saat waktu hari sehari 2 hari kejadian pasti mereka ada rasa yang gimana gitu, nyesal atau gimana gitu kan. Yakin. Dan kalau menikah kan nggak seperti pacaran putus udah 5 kali nih. Nikah kan nggak boleh terucap. Iya. Kalau udah terucap kan berarti sah kan gitu Iya, ya. iya. Berarti kan dengan kejadian ini Rido pasti udah ada ambil pelajaran dari kejadian ini gitu. Pasti Mama yakin itu. Ada pelajaran yang diambil dia gitu. Oke. Karena dia ngerasakan dengan kejadian ini paling lama lah putus. Biasa kan 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari yang mau putus. Mukanya kucel tau nggak? Kurus ya kok ya. Nah, mukanya kucel. Siapa? Sini Rido lemes. Nge-gym Ya terus. itu Tanya asistennya. pelampiasan tapi mukanya kucel. Nge-gym juga mungkin sambil lemes-lemes biasanya 10 kilo, ngangkatnya cuma yang 2 kilo gitu kan. Bukan, itu lebih ke tersiksa sama si Ical. Kurang diurusin kali sama Si asistennya. Ical. Ya udah, yang penting sekarang udah ngobrol, udah enak. Terus iya. aku tuh bener-bener pengen supaya kan public figure ya. Public figure tuh memberi contoh pernikahan yang baik gitu loh. Biar yang fansnya, penontonnya juga ya supaya kita tuh jangan lupa sama artinya pernikahan, artinya perjuangan bersama-sama saat menikah, dan institusi pernikahan tuh jadi kembali yang lebih solid gitu. Tapi dia mungkin kalau Mama lihat perhatiin itu untuk kedepannya mungkin Rido akan lebih baik lagi, ada pendewasaan lagi gitu kan. Dengan kejadian ini banyak nanti yang diambil pelajaran sama Rido gitu. Dia akan lebih hati-hati lagi untuk ngucapin, dia juga akan lebih, maksudnya ada pelajaran yang diambil dari ini. Pasti Mama yakin. Dan kan ada dari sini juga kita bisa ngelihat ternyata netizen tuh punya sisi lain yang ganas ya. Ganas. Ketika ada masalah yang diwaspadai adalah satu, netizen, kedua host-host TV. Pinter mancing-mancing Kita ya. mancingnya, nah kita terucap. Jadi kan kayak pertanyaan tuh kan kayak langsung gitu kok. Kita tuh kayak agak mau ngeles, tiba-tiba karena nggak pikir panjang, nyeplos ke situ, itu yang bakal kita masalahkan nanti di rumah. Iya, aduh. Aku punya resepnya kalau buat Iya. yang kan banyak yang netizen yang toksik ya. Iya. Terus orang-orang yang mengomentari yang luar biasa julid gitu-gitu ya. Kalau minum Kin Bulgarian yogurt yang black nih, Kin Bulgarian yogurt yang black ini bisa membuang toksik di dalam tubuh kan. Oh, Yang gitu. kotor-kotor di dalam bisa bersih Iya. ya kok ya. Minum, Mas. Karena Iya. mengandung natural vegetable carbon. Jadi karbon yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu baik untuk mengusir segala sesuatu yang buruk di dalam tubuh. Dan ini juga sumber kalsiumnya tuh banyak guys. Dan ini ada bukan sumber, lagi. ada vitamin A, vitamin B2 dan D. Tuh, buat Gila. kamu yang lemes dan kadang-kadang suka Habis ini dia minta transfer ke Papa. pastinya ya. Terus ini juga kenapa Kin Bulgarian? Karena Bulgarian yogurt itu ada satu daerah di Bulgaria itu kenapa sih kok orangnya umurnya pada panjang-panjang? Itu karena mereka mengkonsumsi yogurt dan ternyata yogurt di situ sedikit berbeda. Makanya dibawalah ke Indonesia menjadi Kin Bulgarian yogurt. Yang ini yang yogurt yang black di mana mengandung vegetable natural carbon yang mampu membuang toksik-toksik di dalam tubuh. Dan proteinnya juga sini tuh banyak kok ternyata. Proteinnya juga di sini banyak kok. Iya. Jadi buat teman-teman harus konsumsi ini. Dan bisa Terus dapat juga- di mana aja nih kok. Juga bisa awet ya kok ya, kayak Mama ya. Oh iya. Awet muda, awet muda. Terus rasanya nggak asam dan enak luar biasa. Cobain yuk. Yuk. Aku udah habis sebotol. Dan ini bisa kalian temukan di minimarket terdekat di kota-kota Anda. Cus. Betul Pinter sekali. ya, nggak usah diajarin ya. Di minimarket dekat rumah aku ada juga. ada. Thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol. Aku yang paling seneng adalah ya udahlah beres baikan. Kalau bisa cepet-cepet. Terus kedepannya juga makin belajar. Sebenarnya nggak, kalau menurut aku ya kalau hubungan kayak gini tuh nggak ada yang salah. Jadi saling mengenal. Iya, Oh, benar. Ini orang tombolnya kalau dipencet ke sini bakalan meletus. Kan kita jadi tahu kan tuh, oh maksimum gue bisa sampai sini. Oh, terus ini dan saling mengenal karakter. Saling pengenalan. Saling tahu karakter. tombolnya Iya, mana, benar, maksimumnya benar, seberapa, mereka marah kalau diapain Iya, gitu. benar. Ya ini juga saatnya berkenalan dengan para Iya, netizen-netizen iya. yang tadinya tersembunyi ya kan, memantau dari jauh, nggak taunya begitu dia nongol Iya. ngeri, bawa parang, bawa golok ya. Coy.
Tapi ya tanpa netizen juga mungkin kan juga sulit juga, industri ini juga nggak bisa ini, dan kita juga respect juga sama mereka yang mau mendukung, dan kadang-kadang penyampaian pendukungannya mungkin terlalu berlebihan. Iya, benar. Kadang-kadang mencintai sesuatu atau menyukai Dinar atau Rido terlalu berlebihan sampai akhirnya marahnya juga mungkin berlebihan gitu. Dan yang penting kita damai-damai aja, dan kalau kena toksik jangan lupa minum Kin Bulgarian Yogurt.